Selamat siang anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Guru berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, berdoalah terlebih dahulu agar apa yang kalian terima hari ini kalian bisa memahaminya dengan baik karena pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Simaklah video pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan para murid di dunia dan kembali ke surga, ini adalah amanat penting yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Dalam kitab Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20, di sana Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus dan membaptis mereka yang percaya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan pada kesempatan siang hari ini, kita akan mempelajari atau mengambil judul gereja yang memuridkan, di mana pada minggu sebelumnya kita telah mempelajari tema yang berjudul gereja yang bersaksi dan melayani di dunia, dan subtemanya pada hari ini adalah gereja yang memuridkan, terambil dari kitab Matius 28 ayat 18 sampai dengan yang ke-20. Bagaimanakah cara gereja untuk memuridkan, dan kita akan melihat pembahasannya dalam kitab Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Apakah yang harus dilakukan oleh gereja atau murid-murid Yesus untuk melaksanakan amanat agung yang diperintahkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ada beberapa poin yang penting yang harus anak-anak ketahui dari kitab Matius 28 ayat 18 sampai dengan yang ke-20 ini. Yang pertama adalah, pergilah kamu ke seluruh bumi. Apa maksud dari perkataan ini? Maksudnya adalah, pergi adalah kegiatan keluar dari tempat tinggal atau rumah kita. Kemudian pergi dengan tugas memberitakan Injil kepada semua orang. Kemudian tahapan yang kedua adalah kata baptislah dalam Matius 28 ayat 19b. Yang menjadi pertanyaan kita di sini, siapa yang dibaptis? Kemudian untuk apa dibaptis? Siapa yang dibaptis adalah mereka atau semua yang percaya dan yang bertobat. Kemudian untuk apa dibaptis? Untuk menerima pengampunan dosa dan keselamatan jiwa atau hidup yang kekal dari Allah sendiri yang dianugerahkan kepada setiap umatnya yang percaya kepadanya. Kemudian tahapan yang ketiga yang penting adalah ada kata ajarkanlah. Apa yang diajarkan? Yang pertama, tentu saja seluruh isi daripada kitab suci. Kemudian berdoa dan melakukan segala yang diperintahkan oleh Yesus sendiri. Kemudian tahapan yang keempat adalah menjadikan muridku. Di sini diperintahkan setiap orang dijadikan murid Allah supaya mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Kemudian, setelah mencapai kedewasaan penuh dalam Kristus, apakah yang harus dilakukan? Yang pertama, tahu akan isi Alkitab, kemudian berbuah lebat, kemudian menjadi serupa dengan Kristus, berubah oleh pembaruan, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Kemudian, teguh dan tidak goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi,
beberapa poin-poin penting yang ada dalam kitab Matius 28 ayat 18 sampai dengan yang ke-20 ini, di mana Allah memerintahkan amanat agung, yaitu perintah untuk memuridkan orang-orang yang berhak menerima kabar baik atau pemberitaan Injil ke dalam hidup yang lebih baik. Penerapan bagi kita, apakah kita semua sudah siap untuk memberitakan kabar baik atau Injil ini kepada setiap orang untuk mengabarkan hal-hal yang baik dan menyelamatkan setiap jiwa-jiwa yang terhilang dari Tuhan. Demikian pembelajaran kita siang hari ini. Jika ada yang belum dipahami, silakan kalian kirimkan pertanyaan kalian dan Bu Guru akan menjawab sesuai dengan kebutuhan kalian. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Salam.